40 tahun yang lalu, yang sekarang umurnya 60, itu sedang badar-badarnya kan? 30 tahun yang lalu, kita masih pemuda, masih gagah. Nggak boleh orang lewat dikit, nggak misi, budak loh. Kan. Sekarang kita udah pada tua. Maka nggak ada yang sifatnya abadi apapun dalam kehidupan dunia ini, karena memang di dunia ini diciptakan untuk binasa, untuk hancur. Maka semuanya yang ada dalam kehidupan dunia ini, semuanya yang mengisi kehidupan dunia ini, itu sifatnya hancur. Sifatnya binasa, sifatnya tidak akan pernah abadi. Minum dari panas, akhirnya dingin. Dari enak, sampai basi. Itulah dunia. Nggak ada yang abadi. Dulu kelihatannya kita cakep banget dilihat orang muda, gagah. Sekarang mah miring. Nah, inilah yang harus terus kita ingat. Perjalanan terus berjalan, berarti semakin waktu ini berjalan, berarti waktu kesempatan kita untuk hidup ini semakin kurang. Maka terus persiapkan untuk sebuah kehidupan abadi. Usahakan mengikhlaskan seluruh perbuatan baik, memperbanyak, dan kemudian sekuat mungkin kita mulai jauhin perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik yang maksiat kepada Allah, yang zalim terhadap diri kita, yang zalim kepada orang lain. Ya, mulai kita minta ridha, mulai kita minta maaf, mulai kita sering istighfar. Allahumma ghfirli walahum. Ya Allah, ampunin aku, ampunin mereka yang selama ini aku zalimin, aku sakitin, aku gibain. Ya Allah, ampuni aku, ampuni mereka, ampuni mukmin laki-laki dan perempuan, ya, khususnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meneruskan pengajian kita, Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Syedi Sayyid Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid darain. Nah, ini masih meneruskan nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau mau nyari dunia, ya, itu biar di siang hari. Ya, mananya di siang hari? Artinya harus ada sebuah cahaya yang menerangi kita. Maka kita sedikit ulas, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang mencari dunia tanpa bimbingan agama, orang mencari dunia tanpa ada keyakinan tauhid yang benar kepada Allah, tanpa ada bimbingan syariat, tanpa ada ketakwaan, maka orang tersebut diibaratkan seperti mencari kayu bakar di tengah malam, nggak ada cahaya sedikit pun. Dia nggak tahu mana kayu bakar, mana ular bedudak. Dia nggak tahu mana ranting, mana kalajengking. Dia nggak tahu mana yang membahayakan dia, mana yang akan bisa mencelakai dia. Nah, itulah orang kalau nyari dunia nggak ada bimbingan ilmu, nggak ada bimbingan keyakinan, nggak ada bimbingan syariat, nggak ada ketakwaan. Jadi apa aja diambil, apa aja diambil. Nah, maka kalau mau cari dunia, ya, itu diibaratkan carilah dunia atau carilah kayu bakar itu di siang hari. Tahu kita, wah ini haram, ini halal, ini subhat. Ya. Kalau nyari kayu bakar di tengah malam, ya apa aja diambil. Benar nggak kira-kira? Kun fi tasarrufatika ma syamsit tauhid wa syar'i wa taqwa. Hendaknya lah dalam aktivitas kita, dalam perjalanan hidup sementara kita di dunia ini, hendaknya lah bersama cahaya atau matahari keyakinan atau matahari tauhid.
Ya, dengan bimbingan ilmu, keyakinan, syariat, aturan-aturan, takwa, pengamalan dari keyakinan dan syariat tersebut. Baru kita bisa tahu, oh ya ini haram, tinggalin, ini halal. Ini halal pun bisa ngelupain kita sama Allah, nah maka direm. Itu. Kalau kerja sih, kita udah percaya, alhamdulillah kerja kita semuanya halal, amin. Cuman yang jadi permasalahan takwanya nggak ada. Tauhid sama takwanya lemah. Nah sehingga kerja halal kita ini juga melupakan kita kepada Allah. Gitu. Nah makanya perlunya tauhid, perlunya syariat, bimbingan dan perlunya takwa. Nah takwa ini akan ngerem kita. Lah benar ini duit banyak halal saya cari, tapi bukan malah deketin saya sama Allah, justru membuat saya jauh. Ya kerja bapak-bapak kan semuanya halal. Nggak ada yang haram. Alhamdulillah. Ya kita kerja jual mobil, kerja jual ini, dagang ini kan halal. Alhamdulillah. Kita ngojek, kita nge-grab halal. Tapi kalau ini nggak ada takwa, ini repot. Yang ada apa? Hidup dihabiskan untuk mencari dunia. Hidup dihabiskan untuk cari hidup dihabiskan untuk memikirkan dunia. Dikerja mikirin dunia, apa di rumah otak kita masih mikirin dunia. Gimana besok ya? Gimana besok ya? Gimana besok ya? Kapan kita mikirin buat akhirat kita? Kapan kita mikirin buat kesendirian kita? Kapan kita mikirin buat sakaratul maut kita? Ya. Kapan kita nyiapin sesuatu yang ini bisa akan kita jadikan pegangan kita saat kita sendiri? Saat kita sakaratul maut. Nah, kita kan ya Allah hampir jarang kita mikirin gimana nanti saya sakaratul maut ya, saya takut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullah terus. Kita mikirnya ya orang sakaratul maut andai sakit juga begitu aja udah. Habis itu juga paling ya 5 sampai 10 menit habis. Lah itu mah pandangan kita, Pak. Itu mah pandangan kita yang hidup ngelihat orang sakaratul maut. Paling 5 sampai 10 menit habis itu juga habis napasnya. Kalau lah mau sakit, kita bisa ngukur sakitnya 10 menit sih nggak seberapa. Itu mah pandangan kita, ukuran duniawi namanya. Adapun hakikat bagaimana yang dialami akan kita alami saat sakaratul maut, itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya saat itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, "Fabasiruka liyaumal hadid." Saat itu pandangan kamu itu tajam. Maknanya apa? Seluruh kekuatan dan daya yang ada pada diri kita dicabut oleh Allah. Tapi mata itu ditegesin sama Allah. Ini mata kita pada rabu nih. Udah pakai kacamata, bener nggak? Lihat orang juga. Ono siapa ya? Bener gak? Sakaratul maut mata kita dijelasin sama Allah sampai jelasnya mata kita tembus penglihatan kita kepada malaikat. Sekarang kita bisa ngelihat malaikat nggak? Nggak bisa. Nah nanti dibalik sama Allah, mata kita yang makin tua makin ramur, ya enggak? Itu nanti dijelasin sama Allah, dibuka oleh Allah. Hari ini aku akan buka penutupnya. Mata kita dijelasin sampai kita bisa ngelihat mata kita pas ngelongok ke atas, Allah ini siapa? Enggak pernah gue lihat makhluk, ternyata malaikat maut. Pernah kita mikirin untuk kondisi kita yang pasti akan kita alami ini? Ini sesuatu yang paling cepat terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Sesuatu yang enggak pernah diberikan kejelasan waktu dan kapan oleh Allah. Enggak perlu tua, enggak perlu sakit. Kalau memang waktunya itu sampai Allah tetapkan, kelar mati kita. Pernah kita siapkan buat itu? Nah, siapa yang menolong, Pak? Seluruh tenaga kita dia cabut sama Allah. Mata dihidupkan. Cuman udah nggak melek. Kalau melek kan masih mata dunia. Kalau melek masih mata dunia. Matanya udah terpejam, udah nggak bisa. Cuman dimelekin sama Allah, dia bisa lihat orang yang di kanan kiri dia, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dilihat ke belakang, malaikat maut sudah siap. Kanan kiri saudaranya yang menangis, anaknya, istrinya yang menangis.
Udah badan nggak ada, nggak punya kekuatan apa. Itu tinggal nunggu sudah. Pernah kita mikirin buat itu? Pernah kita mikirin buat kesendirian kita di alam barzah? Awal pertama kita masuk ke alam barzah. Pernah kita mikirin dengan siapa saya? Siapa yang nemenin saya? Siapa yang ngayomin saya? Siapa yang bantu saya? Sendiri, Pak. Setelah roh dilaporkan oleh Allah, oleh para malaikat, dilaporkan ke Allah oleh para malaikat, kata Allah, in kana ar-ruhu thayyibah, kalau memang ruhnya orang-orang mukmin, qala Allah Ta'ala uktub ismahu fil jannah, tulis namanya di surga, balikin ke jasadnya, seukuran dia bisa menjawab. Mulai saat itu didudukan oleh malaikat. Rasulullah bilang, sebelum 7 langkah orang yang nguburin pulang, sebelum 7 langkah. Keluarganya meninggalkan, malaikat itu sudah memberikan pertanyaan. Maknanya, begitu singkat pertanyaan yang akan sampai kepada kita oleh munkar nakir. Udah pernah kita siapin? Kita pernah pikirkan itu? Pernah, Pak. Kita mikirin gimana anak gua, gimana besok, gimana. Nanti ini di 2000 ini siapa yang jadi calon presiden, kemana gua arahnya biar dapat duit banyak. Kelar, Pak. Tahu-tahu mati. Kelar. Makanya kejadian-kejadian yang ada di samping kita, kanan kita, wafatnya seseorang, itu harus memang jadi pelajaran. Kafa bil mauti izzatan, cukup kematian itu jadi pelajaran, bukan jadi tukar informasi, bukan hanya sekedar berita duka, bukan, Pak, itu pelajaran buat kita. Kita tangisin tuh mayit meninggal. Paling sebulan kita sedihnya. Kalau lah istri yang meninggal, ya paling 2 bulan. Ya ada yang 2 minggu, ada yang 3 hari, ada yang belum mati, gua udah nyumpain mati bininya, ada yang begitu, ada macam-macam. Kalau itu mah, ya kalau kayak kita nih kan semuanya suami-suami yang setia, palingnya sebulan 2 bulan, Pak, sedihnya kita. Cuman yang berat dianya, Pak, ngadepin hidup akhirat, bukan kitanya lah. Kita mah paling 2 minggu, 3 minggu, sebulan 2 bulan kelar. Ayo berapa? Siapa sih yang sedih di antara kita saat ditinggal meninggal? Kita tuh pernah ditinggal orang yang pernah kita cintai, Pak. Entah itu orang tua, ibu kita, anak kita, atau istri kita. Pernah. Sedihnya berapa minggu? Paling sebulan, Pak. 2 bulan udah mulai terobati. Mulai keluar 3 bulan. 4 bulan hilang udah. Paling ingatnya kalau lebaran doang. Biasanya kalau ada malu ini makan tupat. Habis itu udah kata anaknya, ntar ada yang bikin tupat yang lain, Pak. Hilang bini kita. Yang kita pikirin bukan kita, yang kita pikirin bagaimana hidup saya setelah dia meninggal. Bukan, dia, kitanya kalau ninggalin, masuk ke alam barzah itu yang paling repot. Karena kalau yang kita tinggalkan masih hidup di dunia, sedihnya paling lama sebulan, 2 bulan kelar. Tapi kalau di sono, dia masuk sudah dalam kehidupan yang abadi. Maknanya, kalau dia harus tersiksa terus sampai neraka jahanam. Ini yang kita ngeri, Pak. Berarti yang harus kita khawatirin siapa? Bukan dia, kita nanti begitu. Nah, kalau kita mau ditinggalin, sabar ya sabar. Iya, ntar juga hilang, Pak. Sabar kuat ya, sabar kuat. Iya, udah. Ntar juga seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kelar hilang. Namanya juga dunia. Enggak, berputarnya itu enggak dalam kesedihan saja, enggak kebahagiaan aja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, terus diputar oleh Allah. Itulah kehidupan dunia. Tapi kalau akhirat, di akhirat ingat, Pak, udah enggak ada kematian. Dunia ada kehidupan, ada kematian. Masuk akhirat ada kehidupan tapi tidak ada kematian. Nah, inilah salah satu pengertian bahwa kehidupan akhirat mulainya saat ruh terpisah dari badan, itu sifat
sifatnya abadal abidin, kekal selama-lamanya, nggak ada mati. Pernah kita berpikir bagaimana kalau satu ketika saya didudukkan oleh dua malaikat. Latihan mati kita selalu diakhiri yang tidak baik. Maksudnya apa? Ya kalau kita mau tidur selalu masih. Habis maksiat udah langsung tidur, nggak istighfar, nggak doa. Gua nggak bisa ini kalau tidur kalau belum dengerin satu lagu. Dengerin lagu. Asal dengerin lagu ini gua udah ngantuk aja, enak banget tidur. Hampir seumur hidup latihan mati kita akhiri dengan maksiat. Habis nonton poli, resep banget ini perempuan. Wah gila, badannya cakep amat, ngapa bini gua kagak begini? Mantap dah tuh kan? Mantap. Apa enggak ketutup? Itu handphone, dia berarti latihan matinya diakhiri dengan husnul khotimah apa su'ul khotimah? Tidur itu latihan mati, Pak. Makanya kalau mau tidur, Nabi itu selalu zikir, selalu doa. Selalu baca kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Selalu zikir, selalu bersyukur sama Allah, selalu mengakui kesalahannya. Agar apa? Agar latihan mati ini menjadi satu isyarat saat mati beneran, matinya ditutup dengan husnul. Bukan amin, ini mah bukan. Bukan amin, ini bukan lagi doa. Ini lagi biar kita mikir, ya Allah. Mau tidur, gue mau tidur ini. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana kafakam mimman la kafi awala mu'wi. Subhanallah, 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 subhanallah. Diingetin dosa, Allahumma ghfirli, ampunin aku ya Allah. Ampunin kedua orang tua aku, orang-orang mukmin ya Allah. Sayangi umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Kalau aku mati, maafkan dosa-dosa aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Blok, dia tidur. Terus latihan matinya itu diakhiri dengan hal-hal yang baik. Nanti pada waktunya dia meninggal, insya Allah matinya husnul. Amin. Latihan. Yang kesian itu, Pak, yang kesian itu yang udah meninggal, Pak. Kita masih bisa hidup, masih bisa istighfar, masih bisa yasinan, al-kahfian, bisa sholawat, bisa sembahyang. Lah kalau dia tulung-tulung, gue pengen sholat sembahyang jamaah, enggak ada, udah digecek loh. Enggak, saya udah bener ya Allah, saya kagak bakal mancing lagi, saya kagak bakal main gaple lagi, saya kagak judi lagi, saya kagak bakal mabok lagi, balikin saya ya Allah, saya mau tobat. Kagak ada, digedigin. Sekarang, Pak, waktunya kalau mau begitu mah. Sekarang waktunya. Kalau mau nyesel mah, ya Allah, gua kalau begini aja kagak beres ini. Pokoknya udah mulai besok, asal azan aja gua udah jalan. Jalan kemana, Bang? Sholat dah. Coba laula akhartani, coba ya Allah balikin ya Allah dikit buat saya baik. Enggak, udah lama perjalanannya, Pak. Nah, maka proses sakaratul maut itu dialami oleh seseorang itu bisa beda-beda, Pak. Jadi kalau penglihatan penglihatan dunia, kita tuh prediksian kita 5 sampai 10 habis terus. Itu dunia, itu penglihatan Tapi kalau yang akan kita alami setiap orang yang punya jiwa dan saat kita alami proses sakaratul maut itu akan macam-macam nanti levelnya. Ada yang levelnya bisa 500 tahun sakit, ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun. Lah iya, Pak, kan beda waktu. Kalau waktu ada jam itu hari itu dunia, Pak. Kalau sana udah kagak ada waktu yang kayak kita. Begitu. Ada yang kata Rasulullah ya seperti air yang keluar dari ujung ketel. Cepat apa lambat?
Kita nuang air. Ketel, tahu ketel? Apa? Bahasa teko. Kita tuangin gitu kan? Keluar gitu kan? Lancar nggak? Cepat apa lambat? Gampang apa susah? Itulah keluarnya ruh orang mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya. Nah iya, kalau keluarnya begitu enak Pak. Lah emang udah tegere-gere. Udah terburu-buru. Udah kepengen cepet-cepet. Maka keluarnya juga kagak pakai ditarik-tarik sama malaikat. Kalau bahasa izin, malaikat maafin. Kalau memang boleh mah, udah jangan pakai cabut-cabut. Gue udah keluar aja, udah waktunya lu kasih tahu aja, waktunya keluar-keluar. Begitu Pak orang mukmin. Cuman kan pasti proses harus cabut. Kan begitu. Tapi orang malaikatul maut itu nggak akan pernah susah-susah, hanya sekedar membimbing. Karena memang waktunya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ketetapan Allah. Maka harus tetap dibimbing keluar. Tapi keluarnya roh orang mukmin seperti keluarnya air dari ketel. La ilaha illallah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Pengen buru-buru Pak, pengen buru-buru. Ya, maka kalau orang yang pengen buru-buru sholat, pengen buru-buru sedekah, pengen buru-buru baca Quran, pengen buru-buru taubat dan istighfar, di dunia ini kita pengen buru-burunya kebaikan, maka di sana juga pengen buru-buru ketemu Allah. Itulah tawaran yang diberikan, tawaran yang ditolak oleh Rasulullah, yang diberikan oleh malaikat maut. Aku pilih akhirat, aku pilih Allah. Karena apa? Udah kebina Rasulullah, kangennya pengen ketemu Allah. Maka tawaran abadi itu ditolak oleh Rasul. Tawaran dunia beserta isinya ditolak oleh Rasul. Karena Rasulullah kepengennya cepat-cepat ketemu Allah. Bagaimana cara cepat-cepat ketemu Allah dalam kehidupan dunia? Pengen rasanya udah buru-buru aja kalau dengar azan. Pengen buru-buru aja sedekah kalau ada yang minta sedekah. Pengen buru-buru istighfar kalau ada dosa dan kehilapan yang kita lakukan. Kita terbalik, pengen buru-burunya ngapain? Kita nih ya yang pengen buru-buru, satu kegares, dua kalau lagi sama bini, pengen buru-buru tuh. Terus sama urusan objek kan? Tahu objek kan nggak? Allah, ngeri Pak beneran. Ini harus kita sering omong-omongin, kenapa? Biar kita ingat. Kita mendutron aja hidup ini kayaknya. Agak pernah mikirin gimana nanti gua sakaratul, sakit Pak sakaratul maut. Ya Nabi kalau kagak sakit mah tangannya nggak mundar-mandir ke gayung Pak. Bas, celubin lagi air, usap lagi, celubin lagi usap. Saya dapat Fatimah apa kagak tega, Bah, sakit banget ya, Bah. Bah, sakit banget kalau bahasa Betawinya. Bah, sakit banget ya, Bah. Apa Rasulullah saking pengen sayangnya sama Sayyidah Fatimah, pengen nenangin, Fatimah, Neng, abis ini mah nggak ada kesakitan yang akan dialami oleh bapak kau selama-lamanya. Baru Sayyidah Fatimah itulah rasanya lega. Udah tenang aja. Sakit, kalau kagak sakit mah Rasulullah tangannya nggak mundar-mandir begini Pak. Itu Sayyidul Mursalin Pak. Yang malaikat maut nyabutnya juga bukan kayaknya nyabut penguasa-penguasa Indonesia. Dia yang bunuhin orang, mampusin orang, lihat aja di sana dah. Ya Allah. Ayo kita mikirin ya ke situ. Wa inna hadhihi syamsa tamnauka 'anil wuqu'i fi sabakatil hawa wa nafsi wa syaitan wa syirki bil khalqi. Ya. Ayo. Mulai kita mikir, oh iyalah, kalau saya berbuat ini, oke, orang nggak ada yang tahu, data bisa dikelabui, data bisa dicurangi, data bisa ditipu-tipu, tapi Allah tidak. Saya takut Allah. Saya takut nanti kehidupan akhirat saya bagaimana. Terhenti. Sadar. Kalau enggak, udah. Ya kalau enggak, diambulin nama Allah lewat Sayyidina Muhammad. Ya udah lakuin aja dah apa yang kalian mau, tapi ingat semuanya akan ada balasan. Fa innahu majziyun anha, akan ada balasannya.
Kalau udah susah diatur sama Allah yang disampaikan Rasul, ya udah lakuin aja apa yang lu mau. Tapi ingat, semuanya ada balasannya. Enggak ada satu kezaliman yang Allah lakukan kepada kita, akan tetapi diri kita yang zalim kepada diri kita. Sono sabet sini, sabet sono sabet. Oh, apalagi zaman sekarang, akhir zaman, Pak. Bukan hanya sekedar ngambil harta orang, nyurangin orang, dia berani ngilangin nyawa orang untuk promosi jabatan, Pak. Saking udah kacaunya dunia ini. Ya kalau tibang nipu mah dapat duit ya wajar lah kan, emang biasanya begitu kan, harus nipu. Kalau kagak nipu kagak dapat duit. Orang jualan aja kadang-kadang begitu kalau dia kagak ngerti agama. Bener kagak? Jual apa aja, Pak? Itu kan jual motor nih. Ini motor bawahnya udah bopak. Tambal-tambal dikit. Itu kalau dalam jual beli terangin, Pak. Makanya saya suka nasihatin Pak Haji Rahmat. Adik saya, Pak Haji Rahmat, kalau dagang biar jujur Pak Haji Rahmat. Kalau bolong bilang bolong, tapi saya udah tambel, saya udah las. Kalau ini cacat-cacat bilangin. Nanti baru nego harga. Jangan bilang, ini gimana? Rapot, ini rapot. Bohong, udah kagak ada berkahnya. Ya di sini mah aman-aman aja, Pak. Redo ya. Ya kagak di akhirat mah kagak, lu bohong ya. Ada catatan itu, hari ini. Untungnya haram. Di sana, Pak, kita mikirin jangan di sini. Kalau di sini mah ya, Pak, apalagi sih punya jabatan, punya kekuasaan, apa ya udah beres. Bener gak? Apalagi punya saudara jaksa, punya ponakan jaksa, punya mertua jaksa, udah aman banget. Iya bener. Punya mamang, punya ponakan jenderal polisi, jenderal TNI, udah aman banget kita, udah nggak bakal kena. Silakan kata Allah, silakan. Tapi ingat nanti di akhirat, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nggak ada yang bisa nolong siapapun. Bahkan kalian satu sama lain akan kabur. Masing-masing ninggalin, kabur dari orang yang kita cintai. Nah, makanya kalau kita hidup masih terus ada bimbingan agama, insya Allah Allah selamatin kita. Tapi kalau sudah agama dijadikan sebagai simbolis saja, nih gue lagi mau sholat foto dong, nih gue lagi mau sedekah foto dong, nih gue lagi mau korban sapi gue foto dong, itu kan simbol namanya, kelar Pak. Ya, ibaratnya apapun ya yang kita lakukan itu udah akan bebas, karena yang akan jadi pemimpin bukan Allah dan Rasulnya, yang jadi pemimpin bukan syariat, yang jadi panduan kita bukan agama, tapi yang jadi pimpin adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu sudah digariskan oleh Allah, inna nafsa la ammaratum bisu, bahwa yang namanya jiwa itu selalu nyuruh kepada kejahatan, ditiupin sama setan. Dah, bunuh 5 laskar kalau lu mau naik jabatan. Nyawa 5 orang, Pak. Bunuh 500 orang yang dianggap jujur dalam penghitungan, maka kau akan jadi presiden. 500 nyawa hilang, Pak. Nauzubillahimin. Dah, makanya dulu kalau kita pernah muda, waktu masa muda kita pernah curang, nah, sekarang minta maaf, Pak. Pernah jahat, sekarang minta maaf. Maksiat, ayo kita istighfar dan tobat. Ayo, Pak. Enggak selamat kalau udah mati mah. Mau siapa juga lu. Ah, gue biarin gue korupsi, gue bunuh orang, yang penting gue banyak salawat. Enggak ada urusannya sama salawat, Nabi kagak terima. Makanya kan banyak orang yang melakukan itu, tapi bengesnya luar biasa. Kan zaman sekarang itu zaman kemunafikan, artinya zaman pencitraan. Gimana supaya lahiriah saya dilihat baik oleh orang. Itu tuh zaman sekarang, Pak. Belakangnya mau jadi iblis juga, bodoh amat. Yang penting depannya dianggap baik. Itulah zaman sekarang. Ingat, takutlah sama Allah, takutlah hari akhirat, takutlah kehidupan yang kekal, takut. Ya Allah, Pak, kalau sekarang Pak, aman aja kalau kita punya duit. Aman aja kalau kita punya jabatan, aman aja kalau kita punya kekuasaan. Tapi lihat nanti di hadapan Allah. Ya. Di sini mah bukan Allah nggak kuasa, tapi memang Allah terus ulur.
Sayangnya Allah, mungkin besok dia tobat, mungkin besok dia sadar, mungkin besok dia nyesal. Aku terima seberapapun dosa yang kau lakukan. Aku ampuni sebesar apapun kesalahan yang kau lakukan. Itulah sayangnya Allah kepada kita. Kenapa orang yang maksiat nggak langsung diazab oleh Allah? Kenapa kafir yang memaki-maki Allah dan Rasulnya, mereka tetap bisa hidup dan makin kaya? Karena Allah sayang. Tapi lihat saat ruh misah, pada saat pencabutan ruh saja sudah digecek sama Allah bisa-bisa. Malaikat gebugin belakangnya, malaikat gebugin depannya, malaikat gebugin mukanya, atas bawahnya, gebugin sampai neraka jahanam. Allahu syadidul iqab. Allah maha pedih siksaannya, Pak. Ya, Pak, biarin, mendingan sekarang kita dihina orang, mendingan sekarang kita kagak punya apa-apa, mendingan sekarang kita terlihat nggak punya wibawa, mendingan sekarang kita ngelihat ya dipandang orang sebelah mata karena ekonomi kita, karena kesabaran kita dalam agama. Tapi saat sakaratul maut Allah sudah janji Allah akan angkat derajat kita. Biarin apa kagak punya duit sekarang, yang penting juj. Biarin kemana-mana naik motor butut, naik mobil butut, yang penting halal. Dah. Paham ini? Pada marah ya? Nah iya Pak, harus takut Pak. Saya ngomong begini juga biar saya takut Pak. Biar kita takut lah. Kalau kagak ada takutnya kita mau kemana? Allah. Ya Allah. Ya Allah, zakirna Allah, ingatkan kami mati ya Allah. Amin. Tutup hidup kami dengan husnul khotimah ya Allah. Ringankan segalanya yang berat buat kami ya Allah. Kami gak punya Tuhan kecuali Engkau yang Maha Sayang ya Allah. Kami gak punya pelindung kecuali Engkau yang Maha Sayang ya Allah. Gak ada yang nolong kami di dunia saat sakaratul maut, saat kami sendirian di kuburan, kecuali Engkau yang nolong kami ya Allah. Amanna bika ya Allah, kami beriman kepada Engkau, Antar Rahman wa alaika tawakkalna, dan kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Ya Allah, hati kami meyakinkan tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Gak ada tempat kami bergantung kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penolong kami di dunia juga di akhirat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.